nyalano Sintayong. Iki meneh sik lawan Australia lho, Cuk. Australia. Piala Dunia lho, Cuk. Kate nggih pelatih sapa iki pelatih lumba-lumba Taman Safari sibuk. Kalau gantine Sintayong isian. Cuk. Coach STY dipecat sama PSSI. Aduh, jujur banget ya, jujur gue bukan pecinta bola gitu ya, tapi sejak gue tahu pelatihnya itu STY gitu ya, gue langsung kayak apa ya, excited gitu loh. Tiap PSSI itu mau main, tiap timnas mau main tuh gue tuh excited gitu loh. Tapi kemarin nggak lagi. Gue tuh nggak demen-demen banget bola, tapi gue juga ngerti tentang bola gitu. Sekalipun gue nggak demen-demen banget, tapi gue ngerti lah. Tapi sekarang masih nggak habis pikir gitu, kenapa bisa-bisanya Coach STY itu dipecat gitu. Kalau disuruh kalau disuruh ngajar yang umuran lebih bawahnya lagi, gue lebih setuju kayak gitu daripada dipecat, sayang. Menurut gue pribadi ya, pemecatan Coach STY ini itu bukan solusi untuk meloloskan Indonesia, untuk meloloskan timnas ke Pildun, ke Piala Dunia. Menurut gue sepak bola itu juga bukan hanya sekedar olahraga. Sepak bola itu udah jadi industri, men. Udah jadi komoditas juga. Jika seorang Erick Thohir aja nggak bisa ngeberantas parasit yang ada di PSSI, kita, masyarakat biasa, berharap sama siapa lagi? Maksudku, Erick Thohir aja menurutku itu namanya kan udah besar, udah lumayan besar gitu. Masa dia aja takluk sama parasit yang ada di PSSI? Terus harus orang kayak gimana yang bisa ngebasmi parasit yang ada di PSSI? Harus orang seperti apa? Harus orang kayak gimana kalau seorang Erick Thohir aja gak mampu ngebasmi parasit yang ada di PSSI? Nggak salah dengar aku ini, Patrick Kluivert pengganti Sintayong. Ya, Fabrizio Romano melalui laman media sosialnya mengabarkan Patrick Kluivert dikontrak PSSI 2 tahun untuk menggantikan Sintayong di timnas Indonesia. Bahkan di konferensi pers ketika Pak Erick Thohir mengumumkan pemecatan Sintayong, Pak Erick juga mengakui Patrick Kluivert salah satu kandidat untuk mengganti Sintayong. Kenapa aku heran Patrick Kluivert yang dipilih? Kalau kita lihat rekam jejaknya Patrick Kluivert, nggak ada apa-apanya juga dibandingkan Sintayong loh. Ada yang spesialkah di sini? Nggak ada yang spesial. Ditambah lagi Patrick Kluivert ini diberitakan dia punya utang judi ya, 16 miliar. Pemain judi. Bahkan utang judinya itu sampai ditagih loh oleh mafia judi loh, sama mafia. Berarti calon pelatih timnas kita itu pernah berurusan sama mafia judi, pemain judi. Makanya aku bilang nggak salah dia jadi pengganti Sintayong. Asli aku nggak habis pikir loh. 2 faktor itu aja. Prabowo Subianto turun tangan untuk menjaga Sintayong tetap melatih timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak kehadiran Sintayong sebagai pelatih pada 2019. Dengan gaya kepelatihan yang disiplin, pendekatan taktis yang modern, serta pengembangan mentalitas pemain, Sintayong berhasil membawa perubahan besar dalam cara bermain timnas Indonesia. Namun, meskipun sejumlah kemajuan yang telah diraih, perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Untuk itu, sangat penting untuk mempertahankan keberlanjutan program pelatihan yang telah dibangun oleh pelatih asal Korea Selatan ini. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan sebuah tim sepak bola tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Dalam dunia sepak bola, keberlanjutan merupakan kunci kesuksesan. Sintayong bukan hanya datang untuk membimbing tim dalam 1 atau 2 pertandingan, tetapi untuk membangun fondasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi generasi pemain berikutnya. Dengan visi yang jelas dan pemahaman mendalam tentang sepak bola, Sintayong telah memberikan banyak hal untuk timnas Indonesia, dan ini harus dipertahankan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pihak mempertanyakan kelanjutan kepelatihan Sintayong. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan para pemain, staf, dan penggemar sepak bola tanah air. Padahal, ketidakpastian ini justru bisa mengganggu fokus tim dalam menjalani kompetisi yang semakin ketat di level internasional. Para pemain yang telah mulai terbiasa dengan filosofi dan gaya kepelatihan Sintayong bisa terpengaruh oleh perubahan pelatih yang bisa berakibat pada penurunan performa tim. Di tengah dinamika ini, kami mengajak semua pihak, terutama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk turun tangan guna memastikan keberlanjutan kepelatihan Sintayong. Prabowo, yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap kemajuan olahraga di Indonesia,
merupakan sosok yang memiliki pengaruh dan kapasitas untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai seorang pemimpin yang memahami pentingnya stabilitas dalam sebuah organisasi, termasuk dalam dunia olahraga, Prabowo dapat memainkan peran penting dalam menjaga momentum positif yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong selama ini. Keputusan Prabowo untuk turun tangan dan memastikan Shin Tae-yong tetap melatih akan memberikan dampak yang sangat besar bagi timnas Indonesia. Pertama, hal ini akan memberikan kejelasan bagi pemain dan staf pelatih yang sudah mulai bekerja di bawah sistem dan filosofi yang dibawa oleh Shin Tae-yong. Kejelasan ini akan membantu tim untuk fokus pada persiapan menghadapi turnamen-turnamen internasional yang semakin dekat, tanpa harus khawatir tentang pergantian pelatih yang bisa menimbulkan gangguan mental. Selain itu, dengan keberlanjutan pelatih yang jelas, para pemain muda Indonesia yang sedang berkembang di bawah asuhan Shin Tae-yong, seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Rafli Mursalim, akan memiliki kesempatan untuk terus berkembang dalam sistem yang sudah mereka kenal. Ini juga penting untuk masa depan sepak bola Indonesia, karena Shin Tae-yong telah memberikan perhatian khusus untuk memadukan talenta muda dengan pengalaman pemain senior. Jika pergantian pelatih terjadi, proses ini bisa terhambat, dan talenta muda Indonesia mungkin kehilangan kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Kita juga tidak boleh melupakan faktor bahwa Shin Tae-yong telah membawa sejumlah hasil positif, meski menghadapi tantangan besar di level internasional. Kemenangan-kemenangan yang diraih timnas Indonesia di turnamen besar, seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia, menjadi bukti bahwa upaya Shin Tae-yong tidak sia-sia. Pengalaman berharga yang telah diberikan oleh pelatih asal Korea Selatan ini harus terus dipelihara, sehingga timnas Indonesia dapat semakin berkembang di kancah sepak bola dunia. Prabowo Subianto, dengan kapasitas dan pengaruh yang dimilikinya, dapat menjadi sosok penentu dalam keberlanjutan program ini. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki pemahaman yang dalam mengenai pentingnya pengelolaan yang baik dan kesatuan dalam sebuah organisasi, termasuk dalam tim olahraga. Dukungan penuh dari Prabowo terhadap Shin Tae-yong akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya peduli dengan sepak bola, tetapi juga serius dalam memajukan timnas Indonesia dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Penting juga untuk diingat bahwa sepak bola adalah olahraga yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia bukan hanya sekedar tim yang bertanding di lapangan, tetapi juga simbol persatuan dan kebanggaan bagi bangsa ini. Oleh karena itu, menjaga stabilitas di dalam tubuh timnas menjadi hal yang sangat krusial. Ketidakpastian atau konflik yang melibatkan pelatih dapat merusak semangat juang para pemain dan penggemar, yang tentunya akan